Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devito Wahyu Saputra dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok 2 yaitu mengenai ILP murni. Untuk persoalannya yaitu CVA memproduksi meja dan kursi. Keuntungan meja 8.000 per unit dan kursi 5.000 per unit. Maksimum bahan kayu yang dimiliki per hari yaitu 45 meter kubik dan jam kerja tidak lebih dari 6 jam orang per hari. Jika satu unit meja membutuhkan 1 jam orang dan 9 meter kubik kayu, sedangkan satu unit kursi membutuhkan 1 jam orang dan 5 meter kubik kayu, maka susunlah formulasi yang tepat agar keuntungan perusahaan menjadi maksimum. Untuk penyelesaiannya yaitu pertama menentukan variabel keputusan, yaitu X1 jumlah unit meja yang diproduksi per hari dan X2 yaitu jumlah unit kursi yang diproduksi per hari. Selanjutnya, saya Afni Dwi Rahma dari kelompok 2 akan menjelaskan kelanjutan dari ILP murni, yaitu fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu dari jumlah keuntungan mejanya itu 8.000 per unit dan kursinya 5.000 per unit. Jadinya fungsi tujuannya itu Max Z sama dengan 8x1 plus 5x2. Selanjutnya saya Alvin Ajul Amin akan menerangkan batasan. Batasan pertama yaitu X1 plus X2 kurang dari 6, itu X1 didapat dari 1 unit meja membutuhkan 1 jam orang per hari. Dan X2 itu dapat dari untuk membuat 1 unit kursi itu membutuhkan 1 jam orang. Kurang dari 6 itu didapat kali dari jumlah pekerja per hari itu tidak lebih dari 6 jam orang. Terus untuk batasan yang kedua 9x1 plus 5x2 kurang dari 45 itu didapat dari 9x1 itu karena 1 unit meja membutuhkan 9 meter kubik kayu. Terus yang 5x2 itu karena 1 unit kursi membutuhkan 5 kubik kayu. Untuk yang kurang dari 45 itu karena perharinya tidak lebih dari 45 meter kubik kayu. Selanjutnya saya Ahmad Raif Fatul Am akan menjelaskan solusi layak dan optimal. X1 plus X2 sama dengan 6 itu terdapat dari batasan X1 tambah X2 lebih kecil 6, langsung X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 6, sama untuk dapatnya 0,6, langsung X1 sama dengan 6, X2 sama dengan 0, terdapat 6,0, langsung yang 9x1 tambah 5x2 sama dengan 45 itu terdapat dari 9x1 tambah 5x2 lebih kecil 45, langsung x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 9 sama dengan 0,9 itu dapatnya dari 5x2 sama dengan 45, x2 sama dengan 45 dibagi 5, langsung yang x1 sama dengan 5, x2 sama dengan 0 itu terdapatnya dari 9x1 sama dengan 45, x1 sama dengan 45 bagi 9 dapatnya 5,0. Maka saya Ainin Diarati Basara akan melanjutkan dari titik potong. Untuk titik potong X1 plus X2 sama dengan 6 ini didapat dari solusi layak dan optimal. Kemudian X91 plus 5X2 sama dengan 45 didapat juga dari solusi layak dan optimal. Selanjutnya yaitu mensubstitusikan angka-angka tersebut dan di sini mencari X1. Maka dari itu untuk X1 sama plus X2 sama dengan 6 dikali 5, X91 ditambah 5 X2 sama dengan 45 itu dikali 1, yaitu hasilnya 5X1 ditambah 5X2 sama dengan 30, 9X1 ditambah 5X2 sama dengan 45. Kemudian hasilnya yaitu minus 4X1 sama dengan minus 15, X1 sama dengan minus 15, kemudian X1 sama dengan 15 per 4. Selanjutnya yaitu dari titik potong tersebut kami mengambil angka X1 plus X2 sama dengan 6. Kemudian hasil dari substitusi tadi yaitu 15 per 4 dimasukkan ke dalam angka tersebut.
yaitu 15/4 ditambah X2 sama dengan 6. Kemudian menghasilkan angka 9/4, yaitu titik potongnya 15/4 dan 9/4. Selanjutnya, saya Aditya Susilo Widiarto akan meneruskan penyelesaian dari PLP murni ini, yaitu menentukan grafik. Dari penyelesaian solusi layak dan optimal terdapat data-data yaitu 0,6, 6,0, 9,9, 0,9, dan 5,0. Data tersebut dimasukkan ke dalam grafik seperti di gambar berikut. Kemudian menentukan titik potong, yaitu titik potong antara titik-titik tersebut yaitu 15/4,9/4. Selanjutnya saya Brilian Nurafin Saputra akan menjelaskan tentang visible solution. Visible solution yaitu memasukkan titik-titik yang telah didapatkan dari grafik dan dimasukkan ke dalam maksimasi Z, yaitu 8x1 ditambah 5x2. Yang pertama 0, titik x1 nya 0 dimasukkan ke 8x1, jadinya 8 kali 0 ditambah 5 dikali x2 nya 0 juga berarti 0, jadinya hasilnya 0. Selanjutnya juga dimasukkan yang titik 0,6 hasilnya menjadi 30, yang titik 5,0 menjadi 40, dan yang titik 15/4,9/4 menjadi 165/4, dan yang akan dipakai yaitu yang 165/4 yang bisa dibilang ini 41,4, yaitu yang paling tinggi. Selanjutnya saya Rifki Pauji akan menjelaskan tentang teknik branch and bond. Nah, sebelumnya didapatkan hasil maksimal dari visible solution yaitu 165/4. Nah, karena ini masih dalam bentuk pecahan, kita akan ubah menjadi ke bilangan bulat. Nah, untuk yang pertama, super soalan pertama yaitu nilai Z sama dengan 165/4 dari hasil ini. Nah, sedangkan X1-nya itu dari yang X1 yang visible solution yang didapatkan tadi dan sama dengan X2-nya. Nah, untuk mencari bilangan bulat atau langkah selanjutnya yaitu dengan cara kita memilih salah satu antara X1 atau X2 untuk dibagi. Nah, di sini saya memilih X1 yaitu 15/4. Nah, karena 15/4 dibagi 15 dibagi 4 yaitu 3,75. Nah, sedangkan ini terdapat di angka 3 dan angka 4. Nah, untuk X1 lebih dari 4 atau X1 sama dengan 4, kita masukkan ke sub persoalan yang kedua yaitu yang 9 X1 plus 5x2 kurang dari 45. Nah, terus 9 dikali X1 nya diganti sama yang atas ini yaitu 4 plus 5x2 sama dengan 45. Nah, dan didapat hasilnya yaitu 9/5. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita masukin hasil dari X1 sama X2 dimasukin ke max Z. 8x1 plus 5x2 yaitu 8 kali 4 plus 5 kali 9/5 dan didapat hasilnya yaitu 41. Ini untuk sub persoalan 2. Untuk sub persoalan 2 yang ini. Nah, untuk sub persoalan 3 kita didapat yaitu X1 kurang dari 3. Jadi X1 sama dengan 3. Nah, ini kita masukin ke batasan yang pertama. X1 plus X2 kurang dari sama dengan 6. X1 nya yaitu 3 plus X2 sama dengan 6. Nah, dan didapat hasilnya yaitu X2 sama dengan 3. Selanjutnya yaitu kita masukin ke max Z nya yaitu 8x1 plus 5x2. Nah, 8 dikali X1 yang atas sama dengan 3 plus 5 dikali X2 yaitu 3 dan didapat hasilnya yaitu 39. Selanjutnya saya Ananto Afifa akan menjelaskan sub persoalan 3. Nah, di sini ada sub persoalan 3 yang didapatkan dari X1 dari sub persoalan 1 dan memilih salah satu dari sini
Saya memilih X1 sama dengan 5/4 dapat 3,75. Lalu Z didapatkan dari 8X1 tambah 5X2. X1 nya didapatkan dari sini. X1 sama dengan 3 dimasukkan ke dalam 3 tambah 5X2 didapatkan dari sini dan dimasukkan 8 kali 3 sama dengan 24 tambah 11 dari 5 kali 3 sama dengan 24 tambah 11 tambah sama dengan 39. Kemudian Selanjutnya saya akan melanjutkan perhitungan dari sub persoalan kedua. Saya Amanda Ardita Amelia dan mari kita mulai. Jadi di sub persoalan 2 diketahui Z sama dengan 41, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 9/5. Nah, dikarenakan ini perhitungan ILP murni yang dimana ILP murni ini adalah kumpulan dari perhitungan dengan bilangan bulat. Jadi kan ini X2-nya masih pecahan. Jadi kita bulatkan lagi. Jadi X2 sama dengan 9/5 diketahui 1,8. Jadi diketahui yang di antara 1,8 adalah 1 dan 2. Lalu kita masukkan ke branch and bound-nya ini, X2-nya yang pertama 2 dan yang satunya 1. Oke, ini lanjut untuk menghitung sub persoalan keempat dan kelima. Untuk sub persoalan keempat, kita mulai hitung dari X2 lebih dari sama dengan 2. Sama dengan X2 sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam perhitungannya. X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 6. X1 ditambah 2 sama dengan 6. X1 sama dengan 6 kurangi 2 sama dengan 4. Jadi diketahui X1 sama dengan 4, lalu dimasukkan ke maksimum Z, yaitu 8X1 ditambah 5X2. Sama dengan 8 X1-nya diganti menjadi 4, ditambah 5, X2-nya diganti jadi 2. Sama dengan 32 ditambah 10, sama dengan 42. Oke, karena di sini sudah diketahui Z sama dengan 41, dan si max Z-nya ini 42, maka Z-nya ini melebihi dari Z persoalan 2, jadi sub persoalan keempat ini tidak visible, seperti itu. Nah, lalu untuk sub persoalan kelima, diketahui X2 kurang dari sama dengan 1. Sama dengan X2 sama dengan 1. 9X1, lalu dimasukkan ke dalam batasan. Jadi batasannya yang 9X1 ditambah 5X2, kurang dari sama dengan 45. 9X1 ditambah 5 kali 1 sama dengan 45. 9X1 ditambah 5 sama dengan 45. 9X1 sama dengan 45 dikurangi 5. Jadi X1 sama dengan 40/9. Lalu hasil dari X1 ini dimasukkan ke max Z, yaitu 8X1 ditambah 5X2. 8X1-nya sudah diketahui 40/9 dan ditambah 5X2-nya sudah diketahui jadi 1 sama dengan 325 dibagi per 9 ditambah 45/9. Jadi hasilnya 365/9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Madika. Di sini saya akan menjelaskan persoalan 6 dan 7. Karena di persoalan 5 X1-nya masih pecahan, maka dari itu kita harus turunkan lagi, yaitu di antara 5 dan 4. Oke, di sini untuk persoalan 6 kita mendapatkan X1 sama dengan 5. Kita untuk mencari X2-nya kita harus menggunakan batasan yang kedua, yaitu 9X1 tambah 5X2 kurang dari 45. Untuk hasil X2-nya yaitu 0. Ditambahkan dari hitungan seperti ini. Untuk mencari Z, yaitu max Z sama dengan 8X1 dan tambah 5X2. Ini didapatkan oleh visible solution untuk yang 8X1 tambah 5X2. Nah, di sini langsung saja 8 kali 5 yaitu 40, tambah 5 kali 0 sama dengan 0. Nah, 40 tambah 0 sama dengan 40. Nah, dikarenakan di sini tidak ada pecahan, itu kita mendapatkan calon solusi karena sudah bulat semua. Langsung saja ke persoalan 7 dengan X1-nya kurang dari 4 sama dengan seperti ini, menggunakan batasannya kedua lagi, dan X2-nya ditambahkan 1. Untuk max Z-nya 8X1 tambah 5X2
8 kali 4 sama dengan 32, tambah 5 tambah 5 kali 1 yaitu 5. 32 tambah 5 sama dengan 37. Nah, dikarenakan calon solusinya ada 2, di sini juga calon solusi karena sudah bulat semua, maka kita akan mencari calon solusi yang mempunyai Z-nya paling tinggi yaitu 40. Jadi calon solusinya yaitu subpersoalan 6. Solusi untuk subpersoalan. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya Aditya Renaldo Ardiansyah akan melanjutkan yaitu bagian untuk mengurutkan teknik Bruch and Brown, yaitu yang pertama menggunakan subpersoalan 1, yang kedua menggunakan subpersoalan kedua, yang T ketiga menggunakan subpersoalan keempat, T4 menggunakan subpersoalan kelima, T5 menggunakan subpersoalan ke-7, T6 menggunakan subpersoalan ke-6, dan yang terakhir T7 menggunakan subpersoalan ke-3. Selanjutnya saya Agus Rahmat Setiawan akan menjelaskan tentang interpretasi. Di sini tuliskan bahwa maksimum keuntungan yang diperoleh sebesar 40.000 jika memproduksi 5 unit meja dan 0 unit kursi. Di sini dapatkan 40.000 itu didapatkan dari Z yaitu sama dengan 40, sedangkan 5 unit meja didapatkan dari X1-nya dan 0 unit kursi didapatkan dari X2-nya. Jadi seperti itulah.